Suami gelar pesta untuk ceraikan aku terang-terangan lalu aku bawa kejutan kubawakan gundik dia dan anaknya sebagai tamu spesial hingga buat semua tamu terkejut dan syok. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu terasa biasa-biasa saja di mata orang lain. Tapi bagiku, ada sesuatu yang salah sejak pagi. Aku menatap suamiku, Arman, yang duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi serius yang tampak berbeda dari biasanya. Sejak beberapa minggu terakhir, aku merasakan perubahan yang tak bisa kuabaikan. Senyum yang dulu hangat kini terasa dipaksakan. Percakapan yang dulunya penuh keakraban kini lebih singkat, bahkan dingin. Arman, kau kenapa? Kok diam saja pagi-pagi begini? Tanyaku sambil menyajikan secangkir kopi panas. Aku mencoba nada suamiku yang biasanya ringan dan bersahabat. Arman hanya menghela napas panjang. Matanya menatap layar ponsel yang terletak di tangannya. Ada sesuatu yang tersimpan di sana. Aku bisa merasakannya. Namun, setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Pesan singkat yang dia hapus sebelum sempat kubaca. Telepon yang tiba-tiba dia angkat di kamar mandi agar aku tidak mendengar, dan senyum tipisnya yang seakan menyembunyikan rahasia besar. Hatiku berdebar setiap kali melihat tanda-tanda itu. Namun aku mencoba menenangkan diri, berpikir jangan cepat menuduh. Tapi naluriku berkata lain, ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, ketika aku sedang menata ruang tamu, sebuah amplop putih tampak terselip di antara majalah dan koran di meja. Tulisan di amplop itu adalah namaku dengan tinta emas rapi. Untukmu, harap hadir. Aku membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya ada undangan pesta. Pesta yang katanya akan merayakan momen spesial kami sebagai pasangan. Tapi ada yang membuat hatiku tidak nyaman. Kata-kata spesial itu terasa pahit dan tidak tulus, seolah menyembunyikan maksud lain. Aku mencoba bertanya kepada Arman. Tapi reaksinya aneh. Dia tersenyum tipis dan berkata, cuma pesta kecil, jangan terlalu dipikirkan. Semuanya akan jelas nanti. Namun matanya menghindar dari tatapanku. Ada rasa ketegangan yang begitu kental, seperti badai yang akan datang, tapi belum terlihat. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menganalisis semua gerak-gerik suamiku. Semua tanda-tanda kecil itu berkumpul dalam pikiranku. Aku teringat bagaimana Arman mulai jarang pulang tepat waktu. Alasan rapat dan pekerjaan selalu hadir setiap kali aku mencoba mengajaknya makan malam bersama. Bahkan telepon genggamnya yang selalu di atas meja sekarang sering dia simpan di saku celananya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku meneliti ponsel Arman secara diam-diam ketika dia mandi. Sebuah pesan singkat muncul dari kontak yang tak kukenal, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Besok semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku sudah menyiapkan tempat dan anak-anak siap. Pesan itu dihapus beberapa detik setelah aku melihatnya, tapi cukup untuk membuka tabir kecurigaanku. Aku merasa dunia seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Semakin aku mengamati, semakin jelas bahwa pesta yang akan diadakan Arman bukanlah pesta biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ingin dia lakukan di depan semua orang, dan aku, sebagai istrinya, mungkin menjadi korban utama dari rencana itu. Hati ini mencelos, tapi naluriku juga menyala. Aku tahu aku tidak bisa diam. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi ini. Aku mulai menelusuri teman-teman Arman, mencari tahu siapa saja yang akan hadir, siapa yang bisa menjadi saksi, dan siapa yang mungkin mengetahui rahasia yang dia sembunyikan. Semua demi satu tujuan, tidak membiarkan diriku dijadikan bahan hinaan di pesta yang seharusnya menjadi perayaan. Beberapa hari sebelum pesta, aku sengaja menanyakan detail tentang pesta itu kepada Arman. Apa tema pestanya, dan siapa yang akan datang? Tanyaku seolah polos. Arman tersenyum. Tapi senyum itu seperti pisau terselip di hati. Ah, tidak usah terlalu dipikirkan. Cuma teman-teman dekat. Tidak banyak. Aku ingin ini menjadi momen kecil tapi spesial. Jawabnya sambil menepuk tanganku. Namun ada yang berbeda.
Dia menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdebar. Aku bisa membaca di matanya. Ada perhitungan, ada niat tersembunyi yang tak ingin dia ungkapkan. Dan semakin hari, rasa curiga itu berubah menjadi kepastian pahit. Pesta itu bukan untuk merayakan cinta kami, tapi untuk menghancurkan diriku. Hari demi hari terasa menegangkan. Aku mulai mempersiapkan diri, memikirkan strategi. Jika pesta itu benar-benar untuk mempermalukan aku harus bisa mengubahnya menjadi momen balas dendam yang akan meninggalkan jejak mendalam. Aku tidak bisa membiarkan suamiku bermain dengan harga diriku di depan semua orang. Di sela-sela kegelisahan itu, aku mulai mengumpulkan informasi lain. Aku menemukan petunjuk kecil yang membuat darahku mendidih. Arman memiliki hubungan dengan seorang wanita lain, yang tampaknya cukup dekat untuk menghadiri pesta itu. Bahkan ada kabar bahwa anak dari hubungan itu akan dibawa juga. Hatiku hancur, tapi di tengah rasa sakit itu, ide mulai muncul di kepalaku. Jika mereka berani muncul di pesta itu, aku bisa menggunakannya sebagai senjata balas dendam. Aku menghabiskan malam-malam panjang merencanakan. Setiap detail diperhitungkan. Bagaimana aku akan memperkenalkan mereka di depan tamu, bagaimana membuat semua orang terkejut, dan bagaimana menjaga wajahku tetap tenang sambil menyaksikan suami dan gundiknya terpancing ke dalam momen yang tidak mereka duga. Dan di balik semua perencanaan itu, satu hal yang aku pegang erat, kekuatan diri sendiri. Aku tidak lagi menjadi wanita yang takut atau pasif. Aku sudah merasakan sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang mungkin akan terjadi. Tapi sekarang, aku bersiap untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku tahu, pesta itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Satu babak yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika malam menjelang pesta, aku duduk di kamar, menatap cermin, dan berkata pada diriku sendiri, ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kekuatan, keberanian, dan harga diriku. Dan di luar sana, di rumah yang sama yang dulu terasa hangat, Arman sedang menyiapkan pesta yang menurutnya akan mempermalukan aku. Tapi aku sudah memiliki rencana. Sebuah rencana yang akan membuat semua orang terkejut dan suami sendiri tak berdaya. Hari-hari terakhir sebelum pesta berlalu dengan ketegangan yang tak tertahankan. Aku menyusun strategi, mengatur waktu, dan memastikan bahwa ketika momen itu datang, aku akan siap. Siap menghadapi pengkhianatan, siap menghadapi rasa malu, dan siap menunjukkan bahwa aku bukan korban yang lemah. Bab pertama ini menutup dengan hatiku yang berkobar. Campuran antara sakit hati, kemarahan, dan tekad yang membara. Pesta itu akan menjadi saksi, bukan hanya pengkhianatan Arman, tapi juga kebangkitan diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di rumah kami. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku berdiri di dapur sambil menatap secangkir teh hangat, mencoba menenangkan pikiranku. Tapi ketegangan yang kurasakan sejak beberapa minggu terakhir tak kunjung hilang. Arman terlihat sibuk di ruang kerjanya. Matanya sesekali menatap layar komputer, sesekali menatapku dengan senyum tipis yang tetap membuatku waspada. Beberapa hari sebelumnya, aku telah menemukan undangan pesta yang membuat hatiku mencelos. Amplop putih dengan tinta emas itu masih tersimpan rapi di laci. Kata-kata yang tertera di dalamnya terasa manis di permukaan. Namun bagiku, ada rasa pahit yang terselip di antara huruf-huruf itu. Pesta untuk merayakan momen spesial kami sebagai pasangan. Namun, naluriku mengatakan bahwa pesta ini bukan untuk merayakan cinta, melainkan untuk menghancurkan diriku di depan semua orang. Aku menatap undangan itu lagi, mencoba menafsirkan setiap kata dan setiap celah yang mungkin menjadi petunjuk. Siapa yang akan hadir? Apakah ini benar-benar pesta kecil, seperti yang Arman katakan? Ataukah ini akan menjadi panggung besar untuk mempermalukanku? Aku merasa seperti detektif yang harus memecahkan misteri sebelum semuanya terlambat. Di tengah kegelisahan itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari seorang teman lama. Kamu dengar tentang pesta Arman nanti malam? Sepertinya bakal heboh. Hatiku berdegup kencang. Heboh.
Kata yang dipilih teman itu terasa seperti pertanda bahwa sesuatu memang sedang direncanakan. Aku membalas pesan itu dengan hati-hati, berpura-pura tidak terlalu peduli, meski dalam hatiku, rasa waspada semakin memuncak. Seiring hari bergulir, persiapan pesta mulai terlihat jelas. Dekorasi mulai berdatangan, lampu kristal, bunga-bunga segar, meja yang ditata rapi, dan kursi-kursi mewah. Arman tampak sibuk, menerima tamu-tamu yang akan membantu mempersiapkan acara. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan, setiap percakapan, mencoba menangkap petunjuk yang bisa menunjukkan maksud sebenarnya dari pesta ini. Di saat yang sama, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit, tentu saja, karena aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan suamiku dariku. Tapi ada juga rasa penasaran dan ketegangan yang seperti bahan bakar, membuat pikiranku bekerja lebih cepat, lebih tajam. Aku tahu aku harus tetap tenang. Jika aku menunjukkan sedikit saja kelemahan atau ketakutan, rencana balas dendamku bisa gagal sebelum dimulai. Malam itu, amplop undangan lain muncul. Kali ini lebih spesifik, berisi daftar tamu dan jadwal acara. Saat kubaca daftar itu, jantungku seakan berhenti sejenak. Ada beberapa nama yang kukenal sebagai teman dekat Arman, tapi ada juga nama yang selama ini jarang ku ketahui hubungannya denganku. Yang paling mengejutkan adalah nama seorang wanita muda, yang ternyata adalah gundik Arman, dan anak mereka akan hadir juga. Rasa marah dan sakit hati berbaur dalam dadaku. Namun, di tengah kemarahan itu, ide mulai muncul. Jika mereka berani hadir, aku bisa menjadikannya senjata untuk membalikkan situasi. Aku bisa membuat semua orang terkejut, membuat suamiku kehilangan muka, dan menunjukkan bahwa aku bukan korban yang lemah. Aku mulai merancang strategi secara rinci. Pertama, aku harus memastikan kedatangan Gundik dan anaknya tidak diketahui Arman. Mereka akan menjadi tamu spesial yang muncul di momen paling menentukan. Kedua, aku harus memikirkan cara agar semua tamu mengetahui fakta tersembunyi ini tanpa terlihat seperti balas dendam yang kasar. Aku ingin momen ini terlihat elegan, cerdas, dan tak terlupakan. Selama beberapa hari berikutnya, aku mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Gundik Arman dan anaknya. Aku mencari tahu bagaimana mereka akan bereaksi di depan banyak orang, apa yang mungkin mereka katakan, dan bagaimana aku bisa menggunakan kehadiran mereka untuk menciptakan efek dramatis. Setiap detail diperhitungkan. Pakaian, waktu masuk, ekspresi wajah, bahkan posisi duduk. Semua harus sempurna. Selain itu, aku juga mengamati perilaku Arman lebih dekat. Aku mencatat setiap kata yang diucapkannya, setiap gerakan tubuh, bahkan nada suaranya. Semua itu adalah potongan teka-teki yang akan membantuku memprediksi reaksinya di pesta nanti. Aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku berada beberapa langkah di depan, siap menghadapi semua kejutan yang mungkin dia siapkan untukku. Suasana rumah semakin tegang ketika para tamu mulai berdatangan. Beberapa teman dekat, beberapa rekan kerja, dan beberapa anggota keluarga yang selalu ikut campur dalam urusan kami. Semua tampak senang dan antusias. Tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap tamu yang datang menatapku dengan rasa ingin tahu yang samar, seolah mereka sudah mencium bahwa ada drama yang akan terjadi. Di tengah semua persiapan itu, aku merasa seperti berada di panggung teater yang besar. Semua orang memainkan perannya, tapi aku adalah sutradara di balik layar. Aku harus memastikan bahwa semua adegan berjalan sesuai rencana, bahwa momen klimaks akan sempurna, dan bahwa semua orang, termasuk Arman, akan terkejut. Malam itu, aku duduk sebentar di kamar, menatap cermin, dan berbicara pada diri sendiri. Ini bukan tentang dendam semata. Ini tentang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku tidak akan menjadi korban yang diam dan menangis di sudut ruangan. Aku akan berdiri tegak, cerdas, dan penuh keyakinan. Saat pesta hampir dimulai, aku menatap undangan itu sekali lagi. Kata-kata di atas kertas putih itu kini terasa seperti simbol dari seluruh perjalanan yang akan terjadi malam ini. Pesta ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kebangkitan, tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan,
dan tentang menunjukkan kepada semua orang bahwa aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Ketika Arman berjalan melewati ruangan, matanya bertemu dengan mataku. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan bahwa aku tahu lebih dari yang dia kira. Rasa percaya diri yang kutampilkan adalah senjata yang tak terlihat, dan aku bisa melihat kerutan kecil di dahinya, tanda bahwa dia mulai merasa cemas. Dan di luar sana, di antara cahaya lampu kristal dan aroma bunga segar, pesta misterius itu menunggu untuk dimulai. Setiap tamu yang hadir membawa harapan, penasaran, dan mungkin sedikit gosip. Tapi tak seorang pun tahu bahwa malam ini, semua rencana yang terselip di balik senyum manis dan kata-kata indah akan berubah menjadi kejutan yang tak terlupakan. Pagi menjelang pesta, rumah kami dipenuhi oleh hiruk-pikuk persiapan. Tapi di balik keramaian itu, ada ketegangan yang nyaris tak terlihat. Sebuah permainan psikologis antara aku dan Arman. Aku memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Bagaimana ia menata dekorasi, berbicara dengan tamu yang datang lebih awal, bahkan cara ia tersenyum ketika seorang teman memuji penampilannya. Semua itu tampak sempurna di permukaan. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada niat tersembunyi yang sangat berbahaya. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan tanda-tanda bahwa Arman telah menyiapkan sesuatu yang besar. Tidak hanya sekadar pesta spesial, seperti yang ia katakan, tapi sebuah rencana yang dirancang untuk mempermalukan aku di depan semua orang. Naluriku memberitahuku, ini bukan pesta biasa. Ini adalah panggung yang ia siapkan untuk menunjukkan bahwa aku kalah, bahwa aku tidak berdaya, dan bahwa ia bebas melakukan apapun tanpa ada yang menentangnya. Aku mulai mengingat semua kejadian kecil yang selama ini terasa mencurigakan. Telepon yang selalu disembunyikan, pesan yang dihapus begitu cepat, malam-malam Arman pulang terlambat dengan alasan rapat, dan senyum tipisnya yang seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Semua itu kini terlihat jelas sebagai bagian dari strategi tersembunyi yang ia rencanakan dengan cermat. Pada sore harinya, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan Arman dengan salah satu teman dekatnya. Mereka berbicara dengan nada rendah, tapi kata-katanya cukup untuk membuat darahku mendidih. Semua sudah siap. Malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Orang-orang akan melihat sisi lain dari dia, istri itu. Semua akan mengerti siapa yang sebenarnya menang di rumah tangga ini, kata Arman, dengan nada penuh percaya diri. Hatiku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Ia tidak hanya ingin mengumumkan perceraian, ia ingin mempermalukan aku di depan semua orang, menjelek-jelekan aku di mata tamu-tamu yang hadir, dan mungkin membuat semua orang berpihak padanya. Tapi di saat yang sama, naluriku bekerja lebih keras. Aku tahu bahwa momen ini bisa menjadi kesempatan bagi aku untuk membalikan keadaan. Aku mulai merancang strategi balas dendamku sendiri. Setiap detail yang Arman persiapkan, aku catat dalam pikiranku. Siapa yang akan ia panggil sebagai saksi, bagaimana ia akan menyampaikan pidatonya, bahkan bagaimana ia mungkin akan menatapku dengan ekspresi merendahkan. Semua itu harus aku gunakan untuk menciptakan kejutan yang sempurna. Arman tampak begitu percaya diri saat berbicara dengan teman-temannya. Ia menertawakan hal-hal sepele, menunjukkan gestur tubuh yang menunjukkan dominasi, seolah ingin menunjukkan bahwa malam ini adalah miliknya. Namun, aku bisa melihat celah kecil. Ketika ia menatapku, ada sedikit keraguan yang mencoba disembunyikan, tapi aku bisa merasakannya. Keraguan itu adalah senjata yang akan aku manfaatkan. Malam semakin dekat, dan aku mulai mempersiapkan kejutan yang akan mengubah jalannya pesta. Aku memutuskan untuk membawa Gundik Arman beserta anaknya sebagai tamu spesial. Mereka akan muncul di momen yang tepat, ketika Arman merasa semua telah terkendali dan aku benar-benar tak berdaya. Kehadiran mereka akan menjadi pukulan psikologis yang menghancurkan, tidak hanya untuk suamiku, tapi juga bagi semua tamu yang hadir. Sambil menunggu momen itu, aku terus mengamati Arman. Ia menyiapkan pidato yang tampaknya sederhana, tapi jelas ada unsur untuk mempermalukan aku. Setiap kata yang ia tulis di kertasnya seakan dirancang untuk membuat aku terlihat lemah, bodoh, dan tak berharga. Namun, aku menahan amarahku.
Aku tidak akan bereaksi terlalu cepat. Kesabaran adalah kunci. Aku harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang, agar efeknya maksimal. Aku juga mulai memikirkan bagaimana reaksi tamu-tamu nantinya. Aku tahu sebagian besar dari mereka akan terkejut. Beberapa mungkin akan simpati padaku, dan beberapa mungkin akan bingung dengan situasi yang terjadi. Semua itu harus aku prediksi agar balas dendam ini terlihat elegan dan tidak kasar. Aku ingin malam itu menjadi saksi bahwa aku bukan korban yang lemah, melainkan seorang wanita yang cerdas dan berani. Di tengah persiapan, aku menemukan catatan kecil yang Arman tinggalkan di meja ruang tamu. Catatan itu berisi poin-poin penting yang akan ia sampaikan di pidatonya. Aku membaca dengan cepat. Tegaskan bahwa aku tidak bisa menjalankan rumah tangga. Soroti kelemahan-kelemahan aku di depan tamu. Tunjukkan bahwa perceraian adalah keputusan yang tepat. Pastikan semua orang memahami bahwa aku yang kalah di hubungan ini. Membaca itu membuat darahku mendidih. Tapi di saat yang sama, ide balas dendamku semakin jelas. Setiap poin yang ia rencanakan bisa aku balikan menjadi senjata untuk menghancurkan citranya. Aku mulai merancang urutan bagaimana Gundik dan anaknya akan diperkenalkan, bagaimana tamu-tamu akan melihat fakta tersembunyi ini, dan bagaimana Arman akan kehilangan kendali saat semua orang menyadari pengkhianatannya. Sambil merencanakan semuanya, aku tidak lupa mempersiapkan diriku sendiri. Pakaian yang akan dikenakan, tata rias, bahkan sikap dan ekspresi wajahku saat menghadapi Arman dan tamu-tamu. Aku ingin terlihat tenang, elegan, dan percaya diri, sehingga semua orang akan melihat bahwa aku bukan korban yang lemah, tapi seorang wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ketika malam tiba, rumah kami mulai dipenuhi oleh tamu-tamu yang hadir dengan berbagai ekspresi. Penasaran, antusias, dan sedikit penasaran akan suasana yang akan terjadi. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan aroma bunga segar memenuhi ruangan. Semua tampak sempurna. Tapi aku tahu malam ini akan menjadi saksi dari konflik tersembunyi yang telah direncanakan dengan cermat. Arman tampak santai di awal, menyambut tamu satu persatu dengan senyum yang tampak hangat. Tapi aku bisa merasakan getaran kecil di tubuhnya saat menatapku. Dia mulai menyadari bahwa aku mungkin tahu lebih banyak dari yang ia kira. Itu adalah pertanda bahwa rencana tersembunyinya tidak akan berjalan mulus. Aku menahan napas, menunggu saat yang tepat. Semua strategi yang telah direncanakan berputar di kepala, siap dijalankan. Gundik dan anaknya akan muncul pada momen yang paling menentukan, dan aku tahu, saat itu tiba, semua orang akan terkejut. Arman akan kehilangan kendali, reputasinya runtuh, dan aku akan berdiri tegak di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal, pesta ini bukan hanya tentang pengkhianatan atau perceraian. Ini adalah tentang kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk membalikan keadaan. Aku tidak lagi menjadi wanita yang takut atau pasif. Aku siap menghadapi malam ini dengan kepala tegak, siap menunjukkan bahwa aku bukan korban, tetapi sosok yang patut dihormati. Bab ini menutup dengan ketegangan yang memuncak. Rencana tersembunyi suami telah terungkap di mataku, dan aku siap mengubah setiap elemen dari rencana itu menjadi balas dendam yang sempurna. Malam akan segera dimulai, dan pertarungan psikologis yang sesungguhnya akan berlangsung di depan semua mata. Hari menjelang pesta terasa seperti badai yang diam-diam mengintai di cakrawala. Aku menatap jendela kamar sambil menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdebar tidak menentu. Malam ini, pesta yang direncanakan Arman untuk mempermalukan aku akan berlangsung. Tapi aku tidak akan membiarkan rencananya berjalan mulus. Malah, aku sudah menyiapkan kejutan yang akan mengubah arah pesta dan membuat semua orang, termasuk suamiku, tercengang. Aku mulai dari rencana utama, menghadirkan Gundik Arman beserta anaknya sebagai tamu spesial. Ide itu muncul secara spontan ketika aku menyadari bahwa setiap gerak-gerik Arman, setiap kata-katanya, dan setiap rencananya bisa dibalik menjadi senjata balas dendam. Kehadiran mereka akan menjadi simbol pengkhianatan yang tak bisa ia sembunyikan lagi, sekaligus pukulan psikologis yang menghancurkan citranya di hadapan semua tamu. Langkah pertama adalah memastikan Gundik dan anaknya bersedia datang.
Aku menghubungi mereka dengan cara hati-hati, menjelaskan situasi tanpa membocorkan rencana secara rinci. Aku mengatakan bahwa kehadiran mereka akan penting untuk sebuah kejutan besar di pesta itu, dan mereka setuju, meski tampak ragu. Aku tahu ragu mereka akan menambah dramatisasi ketika momen itu terjadi. Langkah berikutnya adalah merencanakan waktu dan cara mereka muncul. Aku ingin momen ini tidak terlihat sembrono atau kasar, tapi elegan dan cerdas. Mereka harus muncul ketika Arman tengah sibuk berbicara di depan tamu, saat ia merasa semua telah terkendali. Saat itu, semua mata akan tertuju padanya dan reaksinya akan menjadi pusat perhatian. Aku menyusun detil, dari posisi duduk tamu, pencahayaan lampu, hingga ekspresi wajah setiap orang. Semua harus sempurna. Sambil menyiapkan strategi itu, aku juga menyiapkan diriku sendiri. Pakaian yang akan dikenakan malam ini harus mewakili kekuatan dan kepercayaan diri, bukan sekadar untuk menarik perhatian. Aku memilih gaun panjang berwarna merah marun dengan potongan elegan yang menonjolkan postur tubuhku, tapi tetap menekankan kesan anggun. Riasan wajah harus tepat, cukup dramatis untuk menegaskan ekspresi tegas, tapi tetap natural sehingga tamu-tamu akan melihat aku sebagai sosok kuat, bukan marah atau emosional. Aku bahkan menyiapkan aksesori kecil yang memiliki makna simbolis. Sebuah gelang emas yang biasa diberikan Arman padaku bertahun-tahun lalu kini menjadi bagian dari penampilan malam ini. Seolah-olah aku membawa kenangan lama ke pesta, tapi bukan sebagai simbol kelemahan, melainkan sebagai lambang bahwa aku tetap teguh meski dikhianati. Selain penampilan fisik, aku juga menyiapkan sikap dan bahasa tubuh. Aku berlatih di depan cermin, cara duduk, cara berjalan, cara tersenyum, dan cara menatap Arman tanpa rasa takut. Semua itu harus terlihat natural, sehingga saat momen itu terjadi, semua orang akan melihat bahwa aku benar-benar menguasai situasi. Aku ingin Arman merasakan kehilangan kendali sepenuhnya. Di tengah semua persiapan itu, aku juga memikirkan kemungkinan yang tidak diinginkan. Apa jika Gundik atau anaknya panik di tengah acara? Apa jika mereka berubah pikiran? Aku menyiapkan beberapa alternatif. Jika anaknya terlihat ragu, aku akan memimpin langkah mereka masuk dengan tenang dan yakin. Jika Gundik terlihat ketakutan, aku akan berbicara dengan lembut tapi tegas, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari momen yang akan menentukan. Semua kemungkinan diantisipasi agar tidak ada kejadian yang merusak rencana. Selama beberapa jam, aku terus berlatih di kamar. Aku membayangkan momen ketika semua mata tertuju pada Arman, ketika tamu-tamu mulai menyadari fakta tersembunyi, dan ketika ekspresi suamiku berubah dari percaya diri menjadi panik. Bayangan itu membuat adrenalinku meningkat. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang menegaskan siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang tidak akan dikhianati tanpa perlawanan. Selain itu, aku juga mempersiapkan reaksi para tamu. Aku tahu sebagian dari mereka akan terkejut. Beberapa mungkin akan simpati padaku, dan beberapa mungkin akan bingung dengan apa yang terjadi. Aku menyiapkan kata-kata dan ekspresi wajah yang tepat untuk menenangkan tamu, menunjukkan bahwa aku tidak terkejut atau takut, tapi justru mengendalikan situasi. Ini adalah strategi psikologis yang akan memperkuat kesan bahwa aku adalah sosok yang dominan dalam konflik ini. Ketika semuanya hampir siap, aku mengambil waktu sebentar untuk menenangkan diri. Aku duduk di sofa, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Malam ini akan menjadi titik balik, bukan hanya dalam rumah tangga kami, tapi juga dalam hidupku sendiri. Semua persiapan, semua perencanaan, semua ketegangan yang kurasakan selama minggu-minggu terakhir akan diuji malam ini. Aku memikirkan Arman, yang tanpa sadar telah mempersiapkan pesta untuk menghancurkan aku. Semua usaha dan perhitungannya akan sia-sia ketika momen yang kulatihkan tiba. Aku tersenyum tipis saat membayangkan ekspresi wajahnya saat Gundik dan anaknya muncul, saat semua tamu mulai menyadari pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Saat malam tiba, suasana rumah berubah total. Lampu-lampu kristal berkilau, meja-meja penuh hidangan lezat, dan musik lembut mengalun di seluruh ruangan. Tamu-tamu mulai berdatangan, masing-masing dengan ekspresi penasaran dan antusias.
Semua tampak normal di permukaan. Tapi aku tahu ketegangan di udara terasa nyata bagi setiap orang yang hadir. Aku menunggu dengan sabar. Duduk di kursi yang telah kutentukan sendiri strateginya. Pakaian dan riasanku tampak sempurna. Postur tubuhku tegap. Dan mataku fokus pada pintu masuk. Setiap tamu yang datang, setiap langkah kaki yang terdengar di lantai, semua menjadi bagian dari permainan psikologis ini. Aku merasa seperti sutradara yang mengendalikan panggung besar, di mana semua aktor mengikuti alur yang telah kususun. Di saat yang tepat, aku akan memberi sinyal kepada Gundik dan anaknya untuk masuk. Momen itu harus sempurna, tepat pada saat Arman tengah sibuk berbicara, tepat pada saat tamu-tamu mulai menatapku dengan iba, dan tepat pada saat ekspresi Arman mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Semua harus sinkron agar efek dramatis maksimal. Bab ini menutup dengan ketegangan yang memuncak. Semua persiapan telah selesai. Semua strategi telah direncanakan dengan cermat, dan semua kemungkinan telah diantisipasi. Malam ini, pesta yang direncanakan untuk menghancurkan aku akan berubah menjadi panggung balas dendam yang elegan, penuh kejutan, dan tak terlupakan. Semua mata akan tertuju pada momen yang telah lama kuantisipasi, dan aku akan berdiri tegak, siap menghadapi semua kejutan yang akan terjadi. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Udara di luar terasa hangat, tapi di dalam rumah, ketegangan hampir bisa dipotong dengan pisau. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Gaun merah marun yang kupilih tampak sempurna di bawah cahaya lampu kristal. Riasanku menekankan garis wajah yang tegas, dan rambutku tersusun rapi. Semua itu bukan sekadar penampilan. Ini adalah pernyataan. Aku hadir bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang siap menghadapi segalanya. Pagi itu aku merasa campuran antara gugup dan bersemangat. Jantungku berdebar tidak hanya karena ketegangan menghadapi Arman, tapi juga karena momen yang telah aku rencanakan begitu lama akan segera terjadi. Semua persiapan yang kulakukan, mengatur waktu, mempersiapkan Gundik dan anaknya, memikirkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh, kini berada pada titik puncak. Di ruang tamu, Arman terlihat sibuk. Ia berjalan mondar-mandir, memeriksa dekorasi, memastikan semua hidangan tertata sempurna, dan berbicara dengan beberapa teman yang akan membantunya memandu acara. Senyumnya tampak hangat, tapi ada kilatan tegang di matanya, sebuah tanda bahwa ia juga merasakan getaran yang berbeda malam ini. Mungkin ia tahu, ada sesuatu yang berbeda di udara, meski belum bisa menebak apa itu. Aku duduk di sofa, meneguhkan tekad, sambil sesekali menatap pintu masuk. Setiap langkah kaki yang terdengar dari luar rumah membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tamu pertama mulai berdatangan, teman-teman dekat Arman, beberapa kerabat, dan beberapa rekan kerja yang tampak antusias. Semua tersenyum padaku, beberapa menyapaku hangat, tapi aku bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu di balik senyum mereka. Mereka merasakan bahwa malam ini tidak akan biasa. Arman mulai menyambut tamu-tamu, menepuk pundak mereka, tertawa ringan, dan berbicara seolah tidak ada yang istimewa. Namun, setiap kali matanya bertemu denganku, ada kilatan penasaran dan sedikit kegugupan. Ia sadar, aku bukan wanita yang akan pasif menunggu hinaan. Aku tahu dia menyiapkan sesuatu untuk mempermalukanku, tapi ia belum tahu bahwa aku telah menyiapkan balasannya sendiri. Pesta berlangsung dengan suasana mewah dan elegan. Lampu kristal berkilau, aroma bunga memenuhi ruangan, dan musik lembut mengalun di seluruh sudut rumah. Semua tampak sempurna, seolah malam ini akan menjadi malam yang biasa. Namun ketegangan tersembunyi jelas terasa bagi mereka yang sensitif terhadap dinamika yang ada. Arman akhirnya mengambil posisi di depan tamu-tamu, siap memulai pidatonya. Ia tersenyum lebar, memegang gelas berisi minuman, dan mulai berbicara dengan nada yang tampak ramah. Selamat malam, semua. Terima kasih telah hadir di pesta kecil ini. Malam ini, kita akan merayakan momen spesial kami sebagai pasangan. Kata-katanya terdengar manis, tapi aku tahu maksud sebenarnya. Ini adalah pembuka dari rencana untuk mempermalukan aku di depan semua tamu. Aku menahan napas, menjaga ekspresi wajah tetap tenang, tapi di dalam, adrenalinku bekerja keras. Seiring pidato berjalan,
Beberapa tamu mulai menatapku dengan iba. Mereka menangkap nada yang aneh. Ada ketegangan yang terselip di balik setiap kata Arman. Aku bisa melihat beberapa wajah mulai mempertanyakan. Mungkin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua itu sesuai rencanaku. Atmosfer ketidakpastian ini akan membuat kejutan nanti lebih dramatis. Arman mulai menunjukkan sisi lain dari pidatonya. Ia mulai menyinggung kelemahan-kelemahan yang selama ini ia klaim ada padaku. Cara aku mengatur rumah, keputusan-keputusan yang ia anggap salah, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak signifikan. Semua kata-kata itu ditujukan untuk membuatku terlihat lemah dan gagal di mata tamu-tamu. Aku tetap tenang. Tidak ada tanda emosi berlebihan, tidak ada air mata yang jatuh, hanya tatapan yang tenang dan percaya diri. Aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Arman bisa kubalikan menjadi senjata balas dendam. Saat inilah aku merasa bahwa ketenangan adalah kekuatan terbesar. Tepat saat pidato mencapai puncaknya, aku merasakan adrenalin meningkat. Momen yang telah aku rencanakan begitu lama akan segera tiba. Aku mengirim pesan singkat sebagai kode kepada Gundik dan anaknya. Sekarang. Masuk sekarang. Di saat yang tepat, pintu masuk terbuka, dan mereka melangkah masuk. Semua mata tertuju pada mereka, dan ruangan seketika hening. Arman terkejut. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi panik. Senyum yang sebelumnya menutupi niat tersembunyinya kini tergantikan oleh ekspresi kaget yang jelas terlihat oleh semua tamu. Gundik Arman berjalan dengan anggun. Tangan kecil anaknya menggenggam erat tangannya. Aku berdiri, menatap mereka dengan tenang, menegaskan bahwa aku mengendalikan situasi. Semua tamu kini menatap ke arah yang sama, bingung, tercengang, dan mulai menyadari bahwa ada rahasia yang selama ini tersembunyi. Arman mencoba berbicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Semua rencana untuk mempermalukan aku kini hancur berantakan. Sebaliknya, aku kini menjadi pusat perhatian, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang memegang kendali penuh. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat syok, beberapa menatapku dengan rasa kagum. Aku menyadari bahwa balas dendam psikologis ini berhasil. Setiap elemen yang kubuat bekerja sempurna. Arman mulai kehilangan kontrol. Sementara aku tetap tenang dan percaya diri. Aku mengambil langkah maju, menatap Arman langsung di mata, dan berkata dengan suara tenang tapi tegas. Selamat datang di pesta kecil kita, Arman. Saya rasa semua orang ingin bertemu tamu spesial malam ini. Reaksi Arman semakin panik. Ia tersentak, lalu menoleh ke tamu-tamu, mencoba mencari dukungan, tapi sebagian besar terlihat tercengang dan bingung. Tidak ada yang tahu harus bersikap bagaimana, dan itu adalah momen kemenangan kecil bagiku. Gundik Arman dan anaknya kini berdiri dengan tenang di sisi ruangan. Aku menatap mereka, tersenyum kecil, dan membiarkan tamu-tamu menyadari fakta yang selama ini tersembunyi. Hubungan terlarang Arman, pengkhianatan yang ia lakukan, dan realitas yang kini tidak bisa lagi disembunyikan. Semua ini terjadi di depan mata semua orang, persis seperti yang kuinginkan. Bab ini menutup dengan puncak ketegangan. Pesta yang seharusnya menjadi alat Arman untuk mempermalukan aku kini berubah menjadi panggung balas dendamku. Semua mata tertuju pada tamu-tamu tak terduga itu. Semua mata juga tertuju pada Arman yang kehilangan kendali. Dan aku berdiri tegak, penuh percaya diri, menikmati momen yang telah lama kuantisipasi. Malam itu, rumah kami terasa berbeda dari biasanya. Lampu kristal berkilau. Aroma bunga segar memenuhi udara, dan musik lembut mengalun di latar, menciptakan kesan pesta elegan yang sempurna. Semua tamu tampak antusias, tertawa, dan bercengkrama. Namun ketegangan di udara terasa nyata bagi mereka yang sensitif terhadap dinamika yang ada. Aku menatap Arman dari kejauhan, menyadari bahwa malam ini adalah puncak dari semua rencana tersembunyinya. Pesta yang bukan sekadar perayaan, tapi sarana untuk mempermalukan aku secara terang-terangan. Arman berjalan ke tengah ruangan, memegang gelas berisi minuman, dan menatap para tamu dengan senyum yang tampak hangat. Ia menepuk tangan untuk menarik perhatian, dan ruangan perlahan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, dan aku bisa merasakan ketegangan yang membekap dadaku.
Aku berdiri di tempatku, tetap tenang, tapi setiap otot tubuhku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Selamat malam semuanya, ucap Arman dengan nada ramah tapi penuh kepastian. Terima kasih telah hadir di pesta kami. Malam ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Aku menahan napas. Nada suaranya terdengar manis, tapi naluriku mengatakan bahwa ada maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Aku bisa merasakan setiap tamu mulai menahan diri, menunggu pengumuman yang tampaknya akan mengejutkan mereka. Arman melanjutkan, menatapku dengan sorot mata yang dingin namun mencoba menutupi keraguan. Seperti yang mungkin sudah banyak dari kalian duga, pernikahan kami tidak lagi berjalan dengan baik. Saya dan Indah telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Perceraian kami akan segera berlangsung, dan saya ingin semua orang mengetahui keputusan ini secara langsung, bukan melalui gosip atau desas-desus. Ruang tamu hening. Semua mata tertuju padaku. Beberapa tamu terlihat terkejut, beberapa menatap Arman dengan rasa iba, dan beberapa mulai bergumam pelan, bertanya-tanya apakah ini benar-benar yang terjadi. Arman tersenyum tipis, yakin bahwa kata-katanya akan mempermalukan aku dan menempatkanku sebagai pihak yang lemah dan gagal dalam rumah tangga. Namun aku tetap tenang. Tidak ada tanda emosi berlebihan, tidak ada air mata yang jatuh, hanya tatapan yang mantap dan penuh percaya diri. Aku tahu ini adalah momen penting, dan aku harus menjaga ketenangan agar semua strategi balas dendamku berhasil nanti. Arman melanjutkan pidatonya, menambahkan detail yang ia harapkan akan menjelekkan aku di mata tamu. Ia berbicara tentang kesalahan yang ia anggap aku lakukan, keputusan-keputusan yang menurutnya salah, dan kelemahan-kelemahan yang selama ini ia klaim ada padaku. Semua kata-kata itu ditujukan untuk membuat aku terlihat lemah dan tak berdaya. Aku menahan amarah, menahan air mata, dan menjaga ekspresi tetap tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman bisa aku balikan menjadi senjata untuk balas dendam psikologis. Aku tahu malam ini adalah momen di mana semua mata tertuju padaku, dan aku tidak boleh kehilangan kendali. Saat Arman mengakhiri pengumumannya, beberapa tamu mulai berbisik, beberapa terlihat syok, dan beberapa menatapku dengan penuh simpati. Aku menyadari bahwa balas dendam psikologisku baru bisa dimulai. Semua orang mulai menangkap ketegangan yang ada, dan ini adalah kesempatan bagiku untuk memperkenalkan kejutan yang telah lama kupersiapkan. Aku menatap Arman dengan mata yang penuh arti. Terima kasih, Arman, atas pengumumannya. Semua orang kini tahu apa yang terjadi. Kataku dengan nada tenang tapi penuh makna. Kata-kataku bukan hanya menjawab pengumuman Arman, tapi juga menegaskan bahwa aku tidak takut, tidak terkejut, dan siap menghadapi semua konsekuensi dari pengumuman itu. Di tengah keheningan itu, aku mulai menyiapkan langkah berikutnya. Gundik Arman dan anaknya yang telah kuatur untuk hadir sebagai tamu spesial akan segera diperkenalkan. Mereka akan muncul di momen yang paling tepat, saat semua tamu dan Arman tengah fokus pada pengumuman ini. Kehadiran mereka akan menjadi pukulan psikologis yang menghancurkan Arman, sekaligus membalikan situasi yang ia kira telah dikuasai. Aku mengirimkan sinyal kepada Gundik dan anaknya. Sekarang, detik-detik berikutnya terasa seperti selamanya. Semua mata tertuju padaku, dan aku berdiri tegak, menunggu momen yang telah lama direncanakan ini. Pintu masuk terbuka, dan mereka melangkah masuk. Reaksi tamu-tamu langsung berubah drastis. Keheningan yang awalnya terasa menekan kini berganti menjadi keterkejutan. Semua mata kini tertuju pada Gundik dan anaknya, sementara Arman terlihat kehilangan kendali sepenuhnya. Senyum tipisnya yang sebelumnya menutupi niat tersembunyinya kini lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan bingung. Aku melangkah maju, tersenyum tipis, dan memperkenalkan mereka kepada semua tamu. Izinkan saya memperkenalkan tamu spesial malam ini, yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan yang disembunyikan dari semua orang. Reaksi tamu semakin dramatis. Beberapa menutup mulut mereka, beberapa menatap dalam-dalam, mencoba memahami situasi yang baru saja terungkap. Semua bisik-bisik, semua tatapan tercengang, semuanya mengalihkan fokus dari pengumuman perceraian Arman ke kenyataan yang sekarang terbuka, pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan.
Arman mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut. Ia tampak panik, mencoba mencari dukungan dari tamu, tapi semua orang kini tercengang, fokus pada Gundik dan anaknya. Semua rencananya untuk mempermalukan aku kini berbalik, dan aku mulai merasakan kemenangan kecilku. Aku melangkah lebih dekat ke Arman, menatap matanya dengan tegas. Arman, sepertinya malam ini bukan hanya tentang pengumumanmu. Semua orang kini melihat kenyataan yang selama ini kau sembunyikan. Dan malam ini, aku bukan lagi korban, tapi pengendali situasi. Ucapku dengan nada tenang tapi menusuk. Gundik Arman menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil, memahami posisi dan peran yang kuatur untuknya. Anak kecilnya yang polos kini melihat sekeliling, bingung tapi penasaran, menambahkan unsur dramatis yang membuat semua tamu semakin terkejut. Para tamu mulai bereaksi dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat syok, ada yang mulai berbisik, ada pula yang menatap Arman dengan kecewa. Semua ini adalah efek psikologis yang kumaksudkan. Arman kini kehilangan kendali, dan aku menjadi pusat perhatian, sosok yang menguasai situasi. Bab ini menutup dengan ketegangan yang memuncak. Pengumuman suami telah disampaikan, tetapi situasi berbalik ketika tamu spesial hadir. Semua mata tertuju pada Arman. Semua tamu menyadari pengkhianatan yang tersembunyi, dan aku berdiri tegak, penuh percaya diri, siap melanjutkan momen balas dendamku yang sebenarnya. Keheningan memenuhi ruangan begitu aku mengirimkan sinyal kepada Gundik Arman dan anaknya untuk masuk. Detik-detik terasa seperti selamanya. Semua mata kini tertuju padaku, dan jantungku berdebar cepat, bukan karena takut, tapi karena adrenalinku melonjak. Aku tahu momen ini adalah klimaks dari rencana balas dendamku. Pukulan psikologis pertama yang akan menghancurkan Arman di depan semua tamu. Pintu ruang tamu terbuka perlahan, dan mereka melangkah masuk. Gundik Arman berjalan dengan anggun, sedangkan anak kecilnya menggenggam erat tangannya. Tatapan mereka menelusuri ruangan, jelas ada sedikit ketegangan, namun mereka berhasil menampilkan sikap tenang sesuai arahan yang kuberikan sebelumnya. Reaksi tamu-tamu langsung berubah drastis. Keheningan yang semula terasa menekan kini berubah menjadi keterkejutan. Mata semua orang berpindah dari Arman ke sosok yang baru saja melangkah masuk. Aku menatap Arman dari kejauhan, menahan senyum tipis yang terasa manis di bibirku. Senyum itu bukan karena hinaan atau kebencian semata, tapi karena aku berhasil menjadikan malam ini panggung di mana semua rencana tersembunyi Arman kini berbalik melawan dirinya sendiri. Arman tampak terhuyung. Senyum percaya dirinya yang sebelumnya menutupi niat tersembunyi kini lenyap, digantikan oleh ekspresi panik yang jelas terlihat oleh semua tamu. Ia mencoba membuka mulut untuk bicara, namun kata-kata yang biasanya lancar kini tersangkut di tenggorokan. Aku melangkah maju, menatap Arman langsung di mata, dan berkata dengan suara tenang tapi tegas. Arman, sepertinya malam ini bukan hanya tentang pengumumanmu. Semua orang kini bisa melihat kenyataan yang selama ini kau sembunyikan. Gundik Arman dan anaknya kini berdiri di sampingku, dengan posisi yang membuat semua tamu bisa melihat mereka dengan jelas. Anak kecil itu tampak bingung, menatap sekeliling dengan mata bulat, sementara Gundiknya mencoba tersenyum tipis, menampilkan sikap tenang namun penuh arti. Aku tahu efek psikologis dari momen ini akan menghancurkan Arman. Semua orang kini menyadari fakta tersembunyi yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, beberapa menatap dengan mata terbelalak, dan beberapa hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Semua tatapan itu membalikan fokus dari pengumuman perceraian Arman ke kenyataan yang baru saja terbuka. Arman mencoba untuk mengambil kendali kembali. Ia melangkah maju, menatapku dengan wajah campur aduk antara kemarahan dan panik. Apa maksudmu ini? Bagaimana mereka bisa di sini? Ucapnya dengan suara meninggi, mencoba terdengar tegas, namun sia-sia. Semua orang kini fokus pada Gundik dan anaknya, bukan pada pidatonya. Strategi psikologisku berhasil. Semua perhatian tertuju pada fakta tersembunyi yang baru muncul. Aku tersenyum tipis, menahan emosi yang ingin meledak, dan menjawab. Maksudku sederhana, Arman. Semua orang berhak tahu siapa yang benar-benar hadir dalam hidup kita. Dan malam ini, kenyataan itu muncul di depan semua orang.
Gundik Arman menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil, menunjukkan bahwa ia memahami peranku dalam situasi ini. Anak kecilnya yang polos kini menatap Arman dengan mata besar, tanpa tahu seluruh drama yang tengah terjadi, tapi efek visualnya menambah dramatisasi momen ini. Para tamu mulai bereaksi semakin nyata. Beberapa menatap Arman dengan tatapan kecewa, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, dan sebagian hanya bisa menatap dalam-dalam, mencoba memahami realitas yang baru saja terungkap. Aku merasakan kemenangan psikologis pertamaku. Semua orang kini menyadari adanya pengkhianatan yang tersembunyi. Arman mulai mencoba berbicara lagi, tapi suaranya terdengar putus-putus. Ia tampak cemas, mencari dukungan dari para tamu, namun semua orang kini tercengang dan fokus pada Gundik serta anaknya. Semua rencananya untuk mempermalukan aku kini berbalik, dan aku mulai merasakan kepuasan yang luar biasa. Aku melangkah lebih dekat ke Arman, menatapnya intens, dan berkata dengan dingin, "Arman, lihatlah sekeliling. Semua orang kini melihat siapa yang sebenarnya berada di pihakmu, dan siapa yang mengendalikan situasi ini. Aku bukan lagi korban, aku pengendali malam ini." Arman mencoba menenangkan dirinya, menegaskan, "Ini tidak pantas. Aku yang seharusnya bicara duluan." Tapi semua orang menatapnya dengan tatapan menunggu. Ia kehilangan kendali, dan aku bisa merasakan kegugupannya semakin meningkat. Aku menoleh ke arah tamu-tamu, tersenyum tipis, dan membiarkan mereka menyerap fakta baru ini. Beberapa tamu mulai berbisik satu sama lain, beberapa menatapku dengan kekaguman, dan sebagian hanya bisa terdiam. Keheningan itu terasa manis. Aku tahu bahwa ini adalah momen kemenangan pertamaku. Pukulan psikologis yang menghancurkan citra Arman. Anak kecil yang memegang tangan Gundik Arman kini berjalan di dekatku, menambahkan sentuhan dramatis yang tak terduga. Semua tamu melihat kombinasi ini, pengkhianatan yang terbuka, kesadaran yang mengejutkan, dan kepercayaan diri yang aku tunjukkan. Semuanya bekerja sesuai rencana. Arman terlihat kewalahan. Ia mencoba mengumpulkan kata-kata, mencoba menyusun pidato darurat, namun wajahnya pucat, dan setiap usaha untuk mengembalikan kendali hanya membuatnya terlihat semakin lemah. Semua tamu kini menyadari betapa seriusnya situasi ini, dan aku berdiri tegak di tengah panggung emosional ini, penuh percaya diri. Aku menatap Arman sekali lagi, lalu berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Arman, malam ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan kemampuan seseorang yang kamu kira lemah. Aku mungkin terlihat tenang, tapi percayalah, aku tahu bagaimana cara membalikan keadaan." Bab ini menutup dengan ketegangan yang mencapai puncak. Semua mata tertuju pada tamu spesial yang baru diperkenalkan. Arman kehilangan kendali sepenuhnya, dan aku berdiri di tengah panggung malam ini, menguasai situasi dengan penuh percaya diri. Kejutan pertama telah berhasil, tapi malam ini masih panjang, dan aku tahu puncak balas dendam yang sesungguhnya masih menunggu. Setelah kejutan pertama berhasil, suasana pesta berubah total. Lampu kristal yang sebelumnya hanya menambah kemewahan kini terasa menyorot setiap ekspresi dan reaksi yang tercipta. Semua mata tertuju pada Gundik Arman, anaknya, dan aku, sementara Arman berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat, tampak kewalahan dan tak mampu mengendalikan situasi. Arman mencoba mengatur napas, berusaha menenangkan diri. Ia melangkah perlahan, mencoba menarik perhatian tamu-tamu, namun setiap gerakannya justru menonjolkan ketidaknyamanan dan kepanikan yang jelas terlihat. Senyum yang biasanya meyakinkan kini terlihat tegang dan dipaksakan. Setiap kata yang ingin ia ucapkan seolah tersangkut di tenggorokan, sementara pandangan tamu-tamu tertuju padanya, menilai setiap gerakan dengan seksama. Aku berdiri tegak, menjaga ekspresi wajah tetap tenang. Setiap tatapanku yang diarahkan padanya terasa seperti tekanan psikologis yang semakin membuatnya kewalahan. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang memperlihatkan pengkhianatannya, tapi juga tentang menegaskan siapa yang memegang kendali. Dan itu jelas bukan dirinya. Arman akhirnya mencoba berbicara. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan, katanya, suaranya bergetar. Namun, setiap kata yang keluar justru terdengar putus-putus dan tidak meyakinkan.
Tamu-tamu mulai berbisik satu sama lain. Beberapa menatapku dengan simpati. Beberapa terlihat kagum atas ketenanganku. Aku melangkah lebih dekat, tersenyum tipis, dan menatap Arman langsung di mata. Salah paham, Arman? Semua orang bisa melihat apa yang selama ini kau sembunyikan. Malam ini bukan lagi rahasia, dan kau tidak bisa menutupinya lagi. Kataku dengan nada tenang namun menusuk. Kata-kataku seperti jarum yang menusuk kepercayaan dirinya. Semakin membuatnya kehilangan kendali. Gundik Arman berdiri di sampingku, menatap suaminya dengan pandangan dingin namun tenang. Anak kecilnya menggenggam erat tangannya, menambah dramatisasi momen ini. Semua tamu kini semakin terfokus pada interaksi ini. Keheningan yang awalnya terasa menekan kini berganti menjadi tekanan psikologis yang nyata terhadap Arman. Arman mencoba menyusun kata-kata lagi. Aku tidak bermaksud seperti ini. Malam ini seharusnya menjadi pesta biasa. Bukan. Suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah tamu-tamu, mencoba mencari dukungan, namun sebagian besar wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kekecewaan. Semua rencana untuk mempermalukan aku kini berbalik melawan dirinya sendiri. Aku mengatur posisi langkahku, mendekat, dan menatap tamu-tamu sejenak sebelum kembali menatap Arman. Arman, kau tampaknya lupa satu hal. Malam ini bukan tentangmu. Kau lupa bahwa aku juga bisa mengendalikan situasi. Dan lihatlah, semua orang kini menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ucapku dengan nada dingin tapi tegas. Reaksi Arman semakin panik. Ia menoleh ke arah tamu-tamu, mencoba tersenyum, mencoba terlihat meyakinkan. Tapi setiap usaha justru gagal. Tamu-tamu mulai berbisik satu sama lain. Sebagian terlihat bingung, sebagian terlihat syok. Semua ini menegaskan posisiku. Aku adalah pengendali malam ini, bukan Arman. Aku melangkah lebih dekat lagi ke Arman, menatap matanya dengan intensitas penuh. Arman, malam ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan seseorang yang kau kira lemah. Aku mungkin terlihat tenang, tapi percayalah, aku tahu bagaimana membalikkan keadaan. Dan lihatlah, kau sekarang berada di posisi yang tidak bisa kau kendalikan, kataku dengan suara tegas. Arman menunduk sebentar, menelan ludah, mencoba menyusun rencana darurat. Tapi aku sudah menyiapkan langkah selanjutnya, menghadirkan tamu lain yang akan menambah tekanan psikologis terhadapnya. Seorang teman lama yang mengetahui rahasia lainnya tentang hubungan terlarang Arman kini bersiap muncul di pesta. Kehadirannya akan menambah lapisan kejutan berikutnya, sekaligus memperkuat posisi aku di mata tamu-tamu. Aku menatap Arman sambil tersenyum tipis, tahu bahwa setiap detik yang berlalu membuatnya semakin kewalahan. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya terdengar parau dan tidak terstruktur. Semua tamu kini sadar bahwa Arman kehilangan kendali sepenuhnya. Seiring waktu berjalan, ketegangan di ruangan semakin meningkat. Beberapa tamu mulai menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pesta biasa, tapi pertunjukan psikologis yang dramatis. Semua mata tertuju padaku, menunggu langkah berikutnya. Aku menikmati setiap detik, menyadari bahwa strategi yang kuterapkan berjalan sempurna. Arman mencoba mengambil napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tapi wajahnya tetap pucat. Semua usaha untuk mengembalikan kontrol hanya membuatnya terlihat semakin lemah. Tamu-tamu kini mulai berbisik tentang pengkhianatan yang terbuka. Beberapa tampak tak percaya, sementara sebagian lain hanya bisa menatapku dengan kekaguman. Aku menatap Arman sekali lagi, dan berkata, malam ini bukan hanya tentang pengkhianatanmu, Arman. Ini adalah momen di mana semua orang melihat siapa yang memegang kendali. Aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pengendali situasi. Dan lihatlah, kau kewalahan. Arman mencoba berbicara, namun suaranya kini semakin lemah. Ia tampak bingung, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi tidak ada yang muncul. Semua rencananya untuk mempermalukan aku kini berbalik. Dan aku merasakan kepuasan luar biasa. Beberapa tamu mulai menatap Arman dengan tatapan yang sulit diartikan. Kecewa, terkejut, bahkan mungkin simpatik terhadap aku. Semua ini menegaskan bahwa momen balas dendam psikologisku berjalan sempurna.
Aku tetap tegak, menjaga ekspresi wajahku, memastikan semua tamu menyadari siapa yang sebenarnya mengendalikan malam ini. Aku tersenyum tipis, menatap Arman dan berkata dengan suara lembut namun menusuk. Arman, lihatlah sekelilingmu. Semua mata kini menyadari kenyataan yang selama ini kau sembunyikan. Dan kau kini berada di posisi yang tidak bisa kau kendalikan. Bab ini menutup dengan ketegangan yang memuncak. Arman kewalahan menghadapi situasi, semua tamu menyadari pengkhianatan tersembunyi, dan aku berdiri tegak, penuh percaya diri, menguasai seluruh ruangan. Kejutan pertama sudah berhasil, dan malam ini masih panjang. Puncak balas dendam yang sesungguhnya masih menunggu di depan. Malam itu telah mencapai titik yang menegangkan. Suasana pesta yang semula penuh kemeriahan kini berubah menjadi tegang dan penuh drama. Semua mata tertuju pada Arman, yang kini tampak kehilangan kendali sepenuhnya. Gundik dan anaknya berdiri di sampingku, menghadirkan kejutan psikologis yang membuat semua tamu tercengang. Namun aku tahu, malam ini belum berakhir. Aku menahan napas, menjaga ketenangan, sambil memikirkan langkah selanjutnya. Aku sudah menyiapkan puncak balas dendam, momen di mana semua rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbongkar sepenuhnya. Semua tamu akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali, dan Arman akan merasakan akibat dari pengkhianatan yang ia lakukan. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap semua tamu, lalu menatap Arman. Arman, malam ini bukan hanya tentang pengkhianatanmu. Ini tentang siapa yang mengendalikan situasi. Dan lihatlah, kau tidak lagi memiliki kendali. Ucapku dengan suara tenang tapi menusuk. Arman mencoba berbicara, namun suaranya terdengar parau. Ia menatapku dengan mata yang penuh campuran kemarahan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Semua tamu kini semakin terfokus padanya, menunggu reaksinya. Aku mengangkat tangan, meminta perhatian semua tamu, dan berkata, sebelum malam ini berakhir, ada satu hal yang harus semua orang ketahui. Selama ini, Arman telah menyembunyikan fakta penting yang kini akan kita ungkapkan. Para tamu menahan napas. Beberapa terlihat bingung, beberapa menatapku dengan rasa ingin tahu yang intens. Suasana semakin tegang, dan aku tahu efek psikologis yang kurancang akan mencapai puncaknya. Pintu ruang tamu terbuka lagi, dan seorang teman lama muncul, yang mengetahui rahasia lain tentang hubungan terlarang Arman. Ia melangkah dengan mantap, menatap Arman, lalu menatap semua tamu. Semua orang perlu tahu, katanya, suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. Arman tidak hanya berselingkuh, tapi selama ini ia telah menipu semua orang tentang kesetiaannya. Dan malam ini, bukti-bukti itu ada di depan kalian semua. Arman terlihat panik. Ia mencoba menyangkal, tapi setiap kata yang keluar terdengar sia-sia. Semua tamu kini menyadari betapa seriusnya situasi ini. Gundik dan anaknya tetap berdiri tenang di sampingku, menambah dramatisasi momen yang semakin memuncak. Aku melangkah lebih dekat ke Arman, menatap matanya dengan intensitas yang menusuk. Arman, lihatlah sekelilingmu. Semua mata kini menyadari kenyataan yang selama ini kau sembunyikan. Malam ini, kau tidak lagi bisa mengontrol apapun. Ucapku dengan suara dingin namun tegas. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain, mencoba memahami semua fakta yang baru saja terbongkar. Sebagian terlihat terkejut, sebagian menatapku dengan kekaguman. Semua ini sesuai dengan rencana. Puncak balas dendam psikologis berhasil. Arman mencoba melangkah maju, mencoba mengembalikan kendali, tapi setiap gerakannya justru membuatnya terlihat semakin lemah. Semua tamu kini fokus padanya, menilai setiap tindakan dan reaksinya. Ia mencoba tersenyum, mencoba berbicara, tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku melangkah lebih dekat lagi, menempatkan diriku di antara Arman dan tamu-tamu. Malam ini adalah pelajaran bagi kita semua, kataku. Jangan pernah meremehkan seseorang yang kau kira lemah. Aku mungkin terlihat tenang, tapi percayalah, aku tahu bagaimana membalikan keadaan. Dan lihatlah, kau kini berada di posisi yang tidak bisa kau kendalikan. Arman menunduk, menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata darurat.
Namun usahanya sia-sia. Semua tamu kini menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pengumuman perceraian, tapi pertunjukan balas dendam yang matang dan dramatis. Gundik Arman menatapku, lalu tersenyum tipis. Anak kecilnya tetap tenang, menambah efek dramatis bagi semua yang hadir. Semua mata kini tertuju pada kami, sementara Arman tampak terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Aku mengambil langkah strategi selanjutnya, membuka bukti-bukti yang menunjukkan pengkhianatan Arman selama ini. Foto-foto, pesan-pesan, dan dokumen yang telah kuatur dengan rapi kini ditampilkan di depan tamu-tamu. Reaksi mereka langsung berubah drastis. Ada yang menatap dengan keterkejutan, ada yang menatap dengan simpati, dan sebagian menatap dengan kekaguman padaku. Arman semakin panik. Ia mencoba menarik perhatian Gundik dan anaknya, mencoba membantah, tapi sia-sia. Semua bukti kini berada di depan mata semua orang. Tidak bisa dihapus atau disangkal lagi. Semua tamu kini menyadari betapa seriusnya pengkhianatan yang dilakukan Arman. Aku menatap semua tamu, tersenyum tipis, dan berkata, malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kebenaran yang akhirnya muncul. Semua orang kini bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Suasana mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada Arman. Semua tamu menyadari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi, dan aku berdiri tegak, penuh percaya diri, menguasai seluruh ruangan. Puncak balas dendam yang sesungguhnya telah tercapai. Arman akhirnya tersungkur di sofa, tampak kelelahan dan hancur secara emosional. Semua rencana dan strategi yang ia pikirkan untuk mempermalukan aku kini berbalik melawan dirinya sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan, menguasai momen dengan tenang, menikmati kemenangan yang telah lama kuantisipasi. Bab ini menutup dengan klimaks yang dramatis. Semua rahasia terbongkar, semua tamu tercengang, Arman kewalahan dan kalah secara psikologis, sementara aku berdiri sebagai pengendali situasi, simbol kekuatan dan kemenangan dalam malam yang penuh intrik ini. Malam itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pesta yang awalnya dirancang untuk mempermalukan aku kini telah berubah menjadi panggung balas dendam paling sempurna yang pernah aku bayangkan. Semua tamu masih tercengang, beberapa berbisik, beberapa menatapku dengan kekaguman, sementara Arman duduk di sofa, wajahnya pucat, pandangannya kosong, dan seluruh tubuhnya tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, memandang Arman dengan tatapan dingin namun penuh kemenangan. Gundik Arman dan anaknya berada di sampingku, menambahkan dramatisasi puncak malam ini. Anak kecil itu menatap sekeliling dengan mata polos, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kehadirannya menambah efek emosional yang sempurna bagi semua yang hadir. Suasana semakin hening ketika aku mengangkat tangan, meminta perhatian semua tamu. Terima kasih telah menjadi saksi malam ini, kataku dengan suara jelas, menembus keheningan yang tegang. Malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kebenaran yang akhirnya terbuka. Semua orang kini bisa melihat siapa yang setia dan siapa yang telah berkhianat. Arman mencoba mengumpulkan kata-kata, mencoba mengembalikan citranya, tapi suaranya terdengar putus-putus. Ia menatapku, mencoba mencari dukungan dari tamu-tamu, tapi semuanya hanya menatapnya dengan keterkejutan dan rasa tidak percaya. Semua rencananya untuk mempermalukan aku kini berbalik, dan aku menikmati setiap detik dari momen ini. Aku melangkah lebih dekat ke Arman, menatapnya dengan intensitas yang menusuk. Arman, lihatlah sekeliling. Semua mata kini menyadari kenyataan yang selama ini kau sembunyikan. Malam ini, kau bukan hanya kalah secara emosional, tapi juga secara sosial. Semua yang kau rencanakan untuk mempermalukan aku kini berbalik dan menghancurkan dirimu sendiri. Ucapku dengan nada tegas. Beberapa tamu mulai bersorak pelan. Ada yang bertepuk tangan halus sebagai bentuk dukungan moral, dan sebagian lainnya terlihat kagum pada ketenangan dan strategi yang kuterapkan. Semua ini adalah bukti bahwa balas dendam psikologisku telah berhasil mencapai puncaknya. Arman mencoba bangkit, mencoba berbicara lagi, tapi langkahnya terhenti. Ia menatap Gundik dan anaknya yang kini lebih dekat denganku, kemudian menoleh ke arah para tamu. Tatapannya kosong, wajahnya pucat,
dan semua orang bisa melihat betapa kewalahan dan hancurnya ia secara psikologis. Tidak ada lagi jalan untuk memulihkan citra yang hilang malam itu. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap semua tamu, lalu kembali menatap Arman. Malam ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ucapku dengan nada dingin tapi jelas. Jangan pernah meremehkan seseorang yang kau kira lemah. Aku mungkin terlihat tenang, tapi percayalah, aku tahu bagaimana membalikan keadaan. Dan lihatlah, semua orang kini menyadari siapa yang mengendalikan situasi ini. Gundik Arman tersenyum tipis, menatapku sejenak, menunjukkan bahwa ia memahami peranku dalam situasi ini. Anak kecilnya tetap menggenggam tangannya, menambah kesan dramatis yang membuat semua tamu terpesona sekaligus tercengang. Semua mata kini tertuju pada kami, sementara Arman tampak terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Aku menatap semua tamu, tersenyum tipis, dan berkata, malam ini kita telah menyaksikan kebenaran terbuka. Semua orang dapat menilai sendiri siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang berani menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pengendali malam ini. Seiring kata-kata itu keluar, beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan, menunjukkan dukungan mereka. Reaksi itu semakin memperkuat posisi aku di mata semua orang. Arman tampak semakin hancur, menunduk, dan mencoba menenangkan diri. Semua rencana dan strategi yang ia pikirkan untuk mempermalukan aku kini telah hancur berkeping-keping. Aku melangkah ke dekat Arman sekali lagi, menatap matanya dengan tajam. Arman, ingatlah malam ini. Jangan pernah menganggap aku lemah. Aku bukan hanya wanita yang kau hianati, tapi juga sosok yang bisa mengubah keadaan sesuai keinginannya. Semua orang di sini telah menyaksikan, dan kau tidak bisa mengubah fakta itu. Arman mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Ia mencoba menarik perhatian tamu-tamu, tapi semuanya hanya menatapnya dengan tatapan penuh keterkejutan. Ia benar-benar kewalahan, dan aku bisa melihat betapa frustrasinya ia menghadapi kekalahan ini. Aku menoleh ke arah para tamu, tersenyum tipis, dan berkata, malam ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi tentang keadilan dan kebenaran. Semua orang telah melihat apa yang seharusnya mereka ketahui, dan malam ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Beberapa tamu mulai mengangguk, beberapa berbisik satu sama lain, dan sebagian hanya bisa menatap dengan kagum. Aku merasakan kepuasan luar biasa. Semua rencana yang telah kutata dengan rapi berjalan sempurna. Gundik Arman dan anaknya tetap berdiri di sampingku, menyelesaikan efek dramatis dari momen ini. Arman menunduk sepenuhnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang ia rencanakan untuk mempermalukan aku kini berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Semua tamu telah menyaksikan fakta tersembunyi yang selama ini disembunyikan. Dan aku berdiri sebagai pengendali penuh malam itu. Aku tersenyum tipis, menatap semua tamu, dan berkata, inilah akhir dari malam ini. Semua orang telah menyaksikan kebenaran terbuka. Malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kekuatan, keberanian, dan siapa yang benar-benar memegang kendali. Dengan itu, suasana pesta berubah lagi. Beberapa tamu mulai berdatangan untuk memberi ucapan selamat padaku. Beberapa menatap Arman dengan rasa iba, dan sebagian lainnya terlihat kagum atas keberanian dan strategi yang kuterapkan. Aku berdiri di tengah ruangan, penuh percaya diri, menyadari bahwa balas dendamku telah mencapai puncaknya. Arman hancur secara psikologis, semua tamu tercengang, dan aku berdiri sebagai pemenang yang tak terbantahkan. Bab ini menutup cerita dengan puncak kemenangan. Pesta yang awalnya dirancang untuk mempermalukan aku kini menjadi panggung balas dendam sempurna. Arman kewalahan dan hancur secara emosional. Semua tamu tercengang, dan aku berdiri tegak, simbol kekuatan, keberanian, dan kemenangan di malam penuh intrik ini.